Welcome teman-teman ke weekly analysis di awal Desember. Kita cek dulu analisa kita minggu lalu ya. Harapannya pertama biru ini naik dulu, swap liquidity baru dia turun makin dalam. Ada tiga potensi. Ternyata yang terjadi dia swap dulu ke atas baru turun. Berarti kan kita cari sell ya teman-teman. Kita cari sell 2695. Sayangnya loh kok level ini tuh nggak sampai teman-teman. Ya, 2695 nggak sampai. Targetnya masuk padahal. Bu. Lalu saya mau cari sel lagi 2658 ya teman-teman. Nah ini kena sih 2658 ini kena. Kita lihat di sini ya. 265855. Oke, sini. Kok ini saya nggak tahu nih bisa berubah ke 59 kenapa? Ya, dari plan awal minggu lalu. Berarti sekarang tugasnya kita itu mencari potensial. Ini gold ini mau kemana sih sebenarnya? Gold ini mau kemana? Kita cek dulu teman-teman. Ini plan yang kemarin kita biarin aja. Kita buka baru. Kalau ngelihat dari monthly-nya, condongnya saya pribadi, ini monthly-nya dia naik untuk turun. Naik untuk turun. Weekly naik untuk turun juga. Cuman harusnya ya, seharusnya dia nggak sampai break level ini. 2721 nggak sampai ke break harusnya. Cuman keberapa? Ini harus kita cari tahu. Mengingat ini sudah ada yang namanya break. Oke, kita coba cari tahu teman-teman. Nah, di kondisi ini 2727 2721 ini teman-teman. Kalau Anda perhatikan, ini kan full body dari bearish engulfing. Supply lah ya. Tapi cara dia adalah area supply. Ini sebesar ini. Seharusnya dia naik ke sini dan drop. Kalau kita ambil 50% dari bearish engulfing, levelnya berapa? 2696, 50%. Tengahnya, oke, tengahnya di sana. Jadi harapannya dia cuma sampai tengah aja dan turun. Harapan, sekali lagi harapan target next week sih demandnya tetap di sini. Karena ini belum tersentuh, break pun belum juga, ya 2530. Nah, kita coba lihat di 2696 itu tadi, ini ada apa? Ya teman-teman, H4 yang bicara. Where is 2696? Ini dia. Oke, kita pantau. Kelihatan ya teman-teman. Nah, pertama-tama kalau kita ngelihat kondisi market naiknya ini nggak terlalu kuat teman-teman naiknya. Sudut kemiringannya landai lah ya. Orang bilang landai. Oke. Cuman secara H4 ini broken hanya shadow saja. Breaknya dia shadow saja. Yang bikin nih kita harus hati-hati itu. Oke. Lalu yang bisa saya pantau area jatuh di atas ini. 2696 dan di ini. Ya teman-teman. Supply yang di sini.
Jadi secara H4 ini masih mungkin turun ke sini, naik lagi. Nah, begitu terus movementnya. Masih akan seperti ini. Sampai nanti ada lower low. Baru ini. Oke. Jadi perhatikan, ini approach dia masih kompres. Masih mengkompres teman-teman. Masih mengkompres. Compression memang hasilnya lumayan. Tapi kalau Anda belum lihat konfirmasinya, itu takutnya dia masih akan naik terus. TP Anda nggak seberapa. TP-nya nggak seberapa. Karena turun hanya dalam polanya saja. Ya, oke. Jadi waktu Anda ikutan sell, ya dapatnya nggak seberapa. Karena turunnya dia terbatas. Hanya pada demand-demand tertentu. Ya, demand-demand tertentu. Oke. Jadi ini tolong diperhatikan. Saya hapus. Dan kita cek. Ini empatnya kelihatan ya teman-teman. Ada dua level ya. Saya cek lagi di time frame yang lebih kecil. Maybe H1. H2 atau H1 hampir sama lah. Kalau secara H2 atau H1 ini ya penampakannya ini mungkin terlalu panjang. Saya kecilin lagi. Oke, terus. Oke, ini atasnya ini teman-teman. Saya ambil decision point lah lebih ketat lagi. Sini. Oke. Tapi teman-teman ingat, Anda yang ngerti SMG, Anda yang belajar SMG, I think ini adalah inducement. Mana sih inducement? Ya, ya. Saya pikir ini adalah inducement. Lower high. Saya gedein. Nah, saya pikir itu adalah inducement. Karena apa? High yang create low, ya ini. Yang ini, ya nggak begitu clear. Ya teman-teman. Ini pun segaris. Ya, ini inside bar. Oke. Saya pikir itu inducement ya. Ini DM. Nah, jadi kita hati-hati. Bisa saja kalau Anda nggak mau pantau area ini, ya teman-teman. Jadi kan area ini abu-abu. Kemungkinannya masih seperti itu. Nah, ini secara H1, Anda sudah lihat ini ada break. Range-nya bawahnya mana ini. Jadi kemungkinannya ada dia turun dulu baru naik ke sini atau ke sini. Ambil aja yang bawah teman. Karena bisa saja ini juga manipulasi. Nah, oke. Jadi untuk H1-nya yang dipantau yang di bawah. Yang atas mending yang ini. Enak men kita enak gambar ya. Oke. Paham ya teman-teman? Paham ya. Jadi eh, saya pikir ini bisa jadi inducement yang lebih.
harus diwaspadai area ini. Berapa sih price-nya ya teman-teman nanti cari sendiri saya kasih label kecil aja 2688. Oke. Nah, supply ini tolong dipantau-pantau dulu aja lah. Yang 2677 ya. Kalau kemarin yang kita pantau itu ya di sini, cuman nggak sesegera mungkin terjadi ke situ. Nah, mungkin secara weekly dan monthly-nya dia akan create ekor dulu ke atas atau ke bawah. Nah, yang supply ini teman-teman, supply yang ini ya, ini kan area gede ya, area yang lebih solid, yang lebih jelas. Mungkin teman-teman bisa ambil yang ini, 07 ini. Ini hanya area gedenya. Oke, bisdim bisa dimengerti ya. Jadi gambarannya seperti itu, area besarnya ini dan ini bisa jadi manipulasi sih. Ya ini bisa jadi manipulasi. Oke, jadi demandnya di berapa? Kelihatan ini pantau dulu ya. Oke, ini sepertinya lebih lebih enak. Oke, ini pantau dulu. Ini lebih enak. Clear ya teman-teman. Movementnya pas, approach, cari reaksi, cari reaksi. Ya, then Yuk buka akun Real, klik link di description box sekarang. saya pikir si indeks US ini kayak bakal gagal create uptrend, teman-teman. Ya, indeks US ini gagal create uptrend. Karena begitu break ini malah false break. Break dan balik. Ini dari analisa kemarin. Nah, yang minggu lalu, 2 minggu lalu oke, masuk demand ketolak. Ini masuk demand ketolak, naik dikit aja. Ya, hanya naik sedikit. Sini tok. Tapi berakhir turun lagi. Ya, jadi berpikirnya saya, cek, cek coba ya teman-teman di weekly ya. Ini ya jadi bearish engulfing teman-teman. Secara weekly. Oke, bearish engulfing ini weekly ya. Jadi kemungkinan ini US index akan turun lagi teman-teman. Entah dia naik dulu, lalu turun, atau dia turun dulu, sini baru begini. Tapi arahnya ke bawah sih. Arahnya ke bawah. Supply yang ini tadi ya, supply weekly. Punya weekly. Supply weekly, daily. Nah, cuman kalau indeks US-nya turun, apakah si gold ini moncar lagi, naik lagi? Saya nggak ngerti. Cuman ini prediksi saya seminggu ke depan. Dia turun dulu, ya mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan dia berakhir turun. Atau Jumat selesai di sini baru minggu depannya turun. Turunnya ini apa? Minggu kedua Desember.
Nggak tahu, bisa jadi ya teman-teman. Karena movement kemarin dari sini ke sini, ini kan berarti seminggu. Ya ini dalam waktu seminggu, jauh. Nah ini cukup nggak turun, naik turun. Minggu kedua atau diselesaikan minggu besok kalian, nobody know. Jadi untuk indeks US potensinya dia akan turun. Oh, false break ya teman-teman. Sambil kita lihat di awal Desember, Senin manufaktur strong US ya 46,5 ke 47,5. Actual greater than forecast is good for currency. Selasa job opening ya, Rabunya ADP weak US, NFP-nya strong US. Nah, ini pikir saya teman-teman. Semoga benar-benar strong ya. Gak jadi ya kemarin unik ya. Ini kecil sekali ya. Kalau strong US nih teman-teman, gede banget ya dari 12 ke 202. Pikir saya ini yang menyebabkan dropnya entah ini minggu kedua Desember atau Jumat besok. Nah, oke. Cuman ini sebagai pertimbangan saja. Bukan jadi yang harus Anda ikutin harus anu enggak. Tolong dewasa lah tradingnya. Ya, oke kalau gitu teman-teman. Thanks for watching. Sukses selalu dan jangan lupa coba download Quick Pro di bawah. Ya, thank you. Selamat berakhir pekan.